Tepuk tangannya lagi dong, kita masih di Islam Indah, masih semangat untuk belajar. Tema kita masih sama, ciri-ciri orang yang sudah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti tayangan lagi nih untuk jamaah yang ada di rumah nih. Pengunjung hotel tembak juru parkir hingga meninggal. Ya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini dia tayangannya, silakan. Suasana duka menyelimuti rumah duka di Desa Karangsari, Kecamatan Kembaran, Banyumas, Sabtu pagi. Korban yang diketahui bernama Fajar Subekti diduga tewas bersimbah darah usai ditembak oleh salah satu pengunjung hotel tempat kerjanya di Jalan Suparjo, Rusman, Sokaraja, Banyumas, Sabtu dini hari. Apa yang Ustadz lihat dari tayangan tadi, Ustadz? Subhanallah, kita tidak tahu kebenarannya kalau kita cuma melihat satu video, satu Selentingan tayang, satu itu berita. Kita cuma mengomentari sesuai dengan nahnu nahkumu bil dhawahir. Kami manusia menghukum apa yang terilhar, yang kelihatan dengan jelas. Kita nggak boleh memvonis satu dengan yang lainnya. Yang jelas kita nggak boleh membenarkan yang salah, menyalahkan yang benar. Kita harus objektif melihatnya. Kebenaran itu tuh perlu dipertanyakan juga tuh. Kebenaran perlu dipertanyakan. Ya, untuk orang yang tidak selalu membenarkan kesalahan orang, tapi dia selalu membela kebenaran. Itu apakah tandanya orang yang sudah mengenal Allah? Orang yang senantiasa membela kebenaran. Iya. Baik. Silakan Ustadz. Baik, tabi guruku Ustadz Maulana, tabi Habib Utsman, Mas Soni serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Anfal ayat 15 dan 16. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفاً فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. Pertanyaan selanjutnya tentang orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, orang yang senantiasa bersama dengan Allah Subhanahu wa taala atau Allah sayang dengan orang tersebut. Salah satu cirinya adalah mereka yang senantiasa hak ya hak, yang benar ya benar, ya batil ya batil, tidak benar ya tidak benar. Dari mana kita bisa tahu ini benar? Maka dari berilmu. Dari mana kita tahu ini salah? Ya dari belajar. Tidak mungkin kita bisa tahu ini benar kalau kita tidak mau belajar. Tidak mungkin kita tahu ini salah kalau kita tidak mau belajar. Makanya di akhir zaman banyak orang yang senantiasa menyalahkan orang lain. Salah satu penyebabnya karena kurangnya ilmu pengetahuan. Ibu kalau dengar saya baca Quran begini Bu. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihum ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Salah atau benar? Salah. Tidak salah. Salah satu bacaan riwayat adalah seperti itu. Coba. Pernah dengar ini enggak? Bismillahirrahmanirrahim wadduha wallaili idza saja. Itu juga benar. Masa? Salah satu bacaan riwayat demikian. Kenapa orang senantiasa menyalahkan orang lain? Kurang ilmu. Kenapa orang senantiasa merasa benar sendiri? Kurang ilmu. Semakin tinggi ilmu seseorang, maka semakin dia toleransi terhadap orang lain. Apalagi kalau masalah bukan yang fundamental. Terima kasih. Siap sama-sama. Tepuk tangan lagi untuk guru-guru kita, Masya Allah. Akhirnya jadi tahu lebih banyak pengetahuan. Makanya kita harus menambah ilmu. Masya Allah, tabarakallah. Datang jauh-jauh dari Lampung, kalau nggak nanya rugi ya. Benar ya, aku kasih kesempatan buat nanya ya. Yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah, tabarakallah, yang mau nanya boleh angkat tangannya. Oke.
Yang lain gak ada yang berani nanya. Malu. Bapak, oh bapak nanti ya. Ibu ini angkat tangan duluan. Ibu boleh nanya dulu. Silakan ibu berdiri. Namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Masya Allah. Perkenalkan, nama saya Ibu Lisiani dari Majelis Taklim Sanggar Epis Kemiling Bandar Lampung. Saya mau bertanya sama Ustadz Maulana. Ya pun. Ya pun. Nggak gitu konsepnya. Tanya dong Ustadz. Ya. Saya mau tanya, apakah orang selalu bertahan dan tidak marah atas hinaan orang kepada orang itu? Dan apakah itu pertandaan Allah itu menyukai orang tersebut? Terima kasih atas jawabannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu sudah bertanya. Ustadz Maulana silakan dijawab Ustadz. Izin Habib dan Ustaz Sam membicarakan tentang dekat dengan Allah. Kalau mau lihat orangnya, cirinya adalah orang yang bisa menahan amarah. Ketika orang bisa menahan amarah itu hebat itu. Bisa mengontrol dirinya, menguasai dirinya. Karena musuh terbesar adalah diri kita. Itu. Gak usah jauh-jauh, diri kita. Maka orang yang kuat itu bukan karena kuat badannya, tapi kuat menahan amarahnya. Ada yang datang kepada Rasul, ya Rasul nasihati aku, nasihati aku. Kata Nabi, la takdam walakal jannah. Jangan marah, bagimu surga, bagimu surga. Kalau mau dapat surga, jangan marah. Tidak mampu, orang kalau marah susah untuk berlaku adil. Orang yang marah, hilang akalnya. Tidak tahu siapa yang dimarahin. Tidak tahu tempatnya. Tidak tahu keadaannya. Maka diem. Tadi di segmen pertama, diem. Ini jaga amarah. Jangan sampai kita emosi. Emosi. Nggak pakai es. Dingin Bu. Nanti pilek. Jadi marahnya itu dikendalikan. Boleh nggak marah? Boleh. Tapi marah yang dikendalikan. Marah karena anak tidak sholat. Itu boleh. Ini jangan pernah marah. Apalagi tidak boleh suami marah kepada istri. Ayo lo. Wah tuh istrinya ada lagi di sebelahnya. Barang siapa suami marah kepada istri, maka dilaknat malaikat. Wah bagus. Mau tahu nggak siapa yang dilaknat? Siapa? Istrinya. Hah? Kok istrinya? Iyalah. Kan suaminya yang marah. Suami marah kepada istri bisa jadi ada penyebabnya. Karena menahan amarah itu bukan menahan amarah itu menahan sesuatu penyebab dia marah. Karena ada namanya pencegahan. Kalau saya ketemu dia nanti saya marah, mundurlah dulu lah. Kalau bahas ini nanti saya marah, diam aja dulu lah. Jadi kadangkala mengendalikan amarah itu dengan cara menjauhi penyebab dia marah. Penyebab dia marah apa sih? Suka telat. Kalau begitu cepat datang. Apa sih penyebab dia marah? Kalau dia maaf ya kita tidak disiplin. Maka disiplin. Apa sih penyebab dia marah? Kalau dia tidak dikasih makan. Kasih makan lah. Tepuk tangan untuk Ustadz Maulana yuk. Masya Allah. Ibu terima kasih udah bertanya ya. Masya Allah. Bu jangan bikin suaminya marah. Mungkin Bapak mau curhat di sini bisa Pak? Saya kasih kesempatan buat curhat. Boleh Pak? Boleh. Silakan berdiri Pak. Gak apa-apa. Saya kasih waktu. Oh, iya. Saya kebetulan yang tidak pernah marah sama istri. Oh iya? Saya nggak suka Tahu, marah. Bapak tidak pernah marah tapi Bapak dimarahin. Kalau gitu ini saat yang tepat Pak. Di depan banyak orang gak bakal dimarahin Pak. Kalau mau curhat silakan Pak. Baik. Siapa namanya Pak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, perkenalkan saya Pak Haji Emfuad AZ. Kebetulan menampingi Majelis Taklim Sanggar Epis Kemiling Bandar Lampung. Masya Allah tepuk tangan dong biar lebih semangat. Jangan-jangan Bapak yang bayarin semua. Benar?
Amin, Ya amin. Allah. Amin, amin. Bapak pulangnya lewat mana sih? Mau ngapain? Mau tahu, mau kawan, mau tahu. Orang tinggal di Bekasi juga nggak usah ke Lampung. Iya Pak, silakan Pak. Baik. Saya mau tanya kepada Habib Usman deh. Boleh. Boleh Pak, silakan. Ini Pak Habib, Habib, kata Allah kan kata kita dianjurkan oleh memberikan senyum pada orang lain. Karena memberikan senyum itu kan katanya sedekah. Tapi Habib, kalau kita memberikan senyum kepada kebetulan orang yang lagi ditimpa masalah. Nah, apakah orang kita bersenyum itu bisa lebih mendekatkan diri pada Allah? Mohon jawabannya Habib. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk Bapak, terima kasih sudah bertanya. Bib, izin Bib, langsung aja dijawab ya Bib. Ya Silakan, Bib. akhir Mas Soni, Ustadz Syam, Ustadz Maulana, Bapak Haji, bawa durian nggak Pak? Kan Lampung. Dari Lampung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Senyum adalah sebuah bagian daripada ibadah. Senyum merupakan sebuah kebaikan. Kalau ada orang yang tertimpa masalah tapi tetap senyum, itu orang hebat. Itu berarti manusia yang sudah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengetahui bahwasanya apa? Musibah yang terjadi di muka bumi ini semua dengan izin Allah. Semua sudah kehendak Allah. Dan mungkin boleh jadi dia tersenyum, wah ini karena kesalahan saya. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Mungkin karena perilaku saya, mungkin karena perbuatan saya, atau mungkin karena ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tersenyum menghadapinya dan berharap Allah bukakan pintu jalan keluarnya. Ketika seorang hamba berserah diri kepada Allah, melaksanakan setiap perintahnya Allah, menjalankan semua setiap aturannya Allah dan Rasulnya, maka boleh jadi hamba tersebut adalah hamba yang bertawakal ala Allah. Hidup karena Allah, mati karena Allah, dan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini sudah ditentukan sama Allah. Jadi ketemu manusia yang lain, tabassama, tersenyum. Tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Kamu tersenyum dengan saudaramu, bentuk daripada sedekah. Ketika engkau bersedekah terhadap saudaramu dengan tersenyum, itu merupakan pahala yang besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika sahabat-sahabat beliau berada dekat dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? Sungguhnya Rasulullah paling sayang sama aku. Rasulullah paling cinta sama aku. Karena apa? Setiap mandang Rasulullah, Rasulullah senyum. Dilihat muka Rasulullah, Rasulullah senyum. Itu yang membuat sahabat semua gembira melihat Rasulullah. Good looking, good adab, good apa lagi? Good akhlak. Masya Rasulullah Allah. itu good segala-galanya. Good pokoknya. Akhlaknya bagus, wajahnya indah, Masya Allah. kalimatnya kalimat yang indah, perkataannya perkataan yang sempurna. Akhlaknya akhlak Al-Quran, itu Nabi Muhammad. Semua yang dekat Rasulullah karena senyumannya membuat semuanya terpesona. Jangankan wanita, laki-laki aja terpincut sama Rasulullah. Masya Allah. Sehingga apa? Sayyidina Umar bin Khattab ketika melihat wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpandangan langsung, itu sampai bergetar badannya dan berkata apa? Kalimat Al-Quran tersebut, melihat wajahmu menjadikan aku masuk ke dalam agamamu. Agamanya siapa? Agamanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena lihat wajahnya Rasulullah. Dan banyak sahabat yang melihat wajahnya Rasulullah walaupun dia musuhnya Rasulullah. Ini manusia yang gak pernah berkata salah. Ini manusia-manusia yang amanah. Ini manusia-manusia yang jujur. Kalau lihat wajahnya terkesima. Walaupun dia terhasut oleh syaitan, tipu daya syaitan. Dia berkata apapun tapi tetap hati kecilnya Muhammad orang baik. Masya Allah. Kenapa? Karena lihat dengan senyuman. Jadi kalau kita ketemu orang lain, ketemu saudara kita, teman kita, tetangga kita, bahkan musuh kita, senyumin. Tegur dengan cara yang baik, senyumin, bismillah. Karena apa? Itu adalah akhlaknya baginda Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, terima kasih Habib untuk penjelasannya. Semua jamaahnya boleh minta senyumnya dong sekarang dong. Masya Allah, nilainya sedekah. Tepuk tangan untuk kita semua, semangat. Masya Allah, tabarakallah.
Kira-kira apa lagi sih caranya, bagaimana nih biar kita bisa lebih mengenal Allah, mendekatkan diri kepada Allah? Ustadz Maulana kayaknya tahu caranya iya lah dong. gitu. Gimana? Sedekah itu kan senyum tadi. Iya. Tapi jangan kotak amal lewat disenyumin. Gak bisa cuma disenyumin. Harusnya Iya. kita juga berdonasi. Oke. Mumpung nih CT Arsa Foundation terus berupaya memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan yang berkualitas dan kesehatan yang optimal. Maka kami mengajak kepada siapapun yang peduli dan ingin turut berkontribusi meringankan beban mereka melalui doa dan sedekah yang terbaik. Masya Dengan Allah. cara men-scan QRIS. Krisnya ya, di Iya, scan ya. di CT Arsa. Ya Allah, Terima itu kasih. untuk memutus rantai kemiskinan, untuk pendidikan Dari berkualitas sekian juga ya. hari. Akhirnya benar juga. bener juga nyebutinnya. Kuis. Oke, langsung aja jamaah. Ustaz Maulana lagi senang, jamaah juga harus lagi senang. Tetap di Summit Indah, jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.